Untuk mengaktifkan zikir yang tiada putus, kita harus latih dulu zikir yang khusus. Seperti apa zikir yang khusus? Yaitu zikir duduk timpuh. Itu satu zikir khusus. Lantas yang mana lagi zikir yang khusus? Zikir ketika tidur. Jadi dua itu kita lakukan. Yang pertama, pokoknya diistiqomahkan dalam satu hari sekali lah. Paling minimum itu, paling sedikit sekali. Duduk kita 30 menit atau 1 jam, seberapa mampu lah. Seberapa mampu kita, minimal 30 menit. Maksimalnya berapa lama? Ya semampunya. Kalau sanggup 2 jam, 3 jam silakan. Jadi untuk pemula yang khusus itu kita latih dulu. Setiap hari kita amalkan antara 30 menit sampai 1 jam sekali duduk. Yang kedua, ketika kita hendak tidur ya, kalau bisa tidur dalam kondisi berzikir. Biasakan sebelum tidur ambil wudhu dulu, baru tidur seperti biasa, tapi tidurnya tidak kosong, bawa zikir nafas dalam tidur kita. Jika zikir yang khusus itu sudah kita amalkan setiap hari, insya Allah nanti akan aktif dalam kehidupan. Lagi ngapain aja hidup sendiri dia, berzikir sendiri dia, Allah, kita akan terbiasa. Istilahnya udah terinstal ya. Jika zikir itu sudah terinstal ya enak, maka kita akan selalu sadar kepada Allah, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, menyambung kesadaran kepada Allah ya. Itu tahap kedua ya. Jadi teman-teman harus paham tingkatan zikir. Di Al-Quran tuh, ya ini saya ulang-ulang lagi lah, sebenarnya udah ada videonya, tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang lagi, mudah-mudahan renew lagi lah, diperbarui lagi pengetahuan Allah itu kan. Zikir itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sebut ya. Kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, sebut. Tetapi ketika kita Tuhannya masih sebatas sebut, belum ada kesadaran yang tersambung kepada Allah, itu masih tahap awal. Lantas ada zikir yang lebih tinggi ya. Zikir yang kedua adalah panggil. Nah, ini beda, sebut sama panggil beda. Kalau menyebut itu belum ada koneksi, belum ada ketersambungan. Tapi kalau kita panggil nama Allah, di situ ada rasa sambung, ada dengan kesadaran, yaitu menyebut nama Allah dengan tersambungnya kesadaran. Itu namanya memanggil ya. Nggak mungkin kita panggil kawan kita kalau kesadaran kita nggak ke kawan ya. Misalkan kita panggil istri kita, nggak mungkin kesadaran kita ke anak, pasti kesadaran kita nyambung ke istri, baru kita manggil ya. Ilustrasinya begitu. Nah, tapi kan itu belum apa, ada lagi yang lebih tinggi lagi. Seperti apa bang zikir yang lebih tinggi? Zikir yang lebih tinggi adalah sadar. Sadar kepada Allah, menyaksikan Allah, bersama Allah, apalagi berisan kepada Allah, itulah zikir tertinggi. Baik menyebut nama Allah maupun tidak menyebut nama Allah. Jadi untuk teman-teman, apa gunanya metode zikir nafas ini? Yaitu mencapai keisanan tadi. Bagaimana kita bisa bersama Allah setiap keadaan, baik duduk, berdiri, berbaring, mau ngapain aja, selalu bersama Allah.
Jika kita bisa mencapai itu, maka itulah zikir yang tertinggi. Menyebut ataupun tidak menyebut, kita sadar kepada Allah, itu zikir tertinggi, harus bisa mencapai itu. Makanya awal mula kita berlatih zikir nafas ya. Zikir dalam kondisi duduk timpu, senang kita, suka kita, karena nikmatnya luar biasa. Nah, setelah udah terbiasa zikir yang khusus itu, bawa dalam kehidupan. Masih juga kita menyebut nama Allah. Allah, seiramanya nafas dalam keadaan apapun ya. Mau kerja, mau masak, mau bawa motor, mau bawa mobil, mau lagi nyetir, mau lagi nonton, pokoknya lagi ngapain aja, hidup dia zikirnya. Allah, mengikuti nafas. Nah, ketika teman-teman sudah mencapai puncak yang tertinggi, kita nggak ada lagi yang namanya menyebut nama Allah ya. Jadi bagi zikir yang udah mencapai yang tertinggi, dia nggak nyebut lagi, tapi sudah dalam perilaku, sudah dalam perbuatan. Itulah zikir, connect dia kepada Allah. Macam mana bang contohnya bang? Nah, ini memang harus kita contohkan ini. Contoh, kita pulang kerja sudah capek, sudah letih, sampai rumah istri ngomel, emosi nggak? Pasti banyak yang emosi. Tapi bagi orang-orang yang sadar kepada Allah, mencapai zikir yang tertinggi, dia nggak lagi melihat istrinya yang ngomel, yang dia lihat Allah. Begitu istrinya ngomel, dia lihat makhluk, tapi tembus kepada Allah ya. Mata kasarnya, mata kepalanya lihatnya makhluk, tapi hatinya, kesadaran jiwanya melihat Allah. Dia akan ada koneksi, akan ada ketersambungan, akan ada interaksi, akan ada komunikasi ya. Ya Allah, istriku ngomel ya Allah, tercabar nih kesabaranku ya Allah, nggak sanggup aku ya Allah. Udah capek pulang kerja, istri ngomel lagi ya kan, ngeluh kita kan sama Allah, langsung ngadu, langsung tuh akan ada perintah turun, akan ada jawaban Allah turun. Apa Allah bilang? Akulah yang menguji kesabaranmu melalui istrimu. Nah, ketika kita bisa memahami itu, akhirnya kita bersabar karena Allah. Istri mau ngomel gimana pun ya kita sabar karena Allah. Nah, ketika kita bisa bersabar karena Allah itu, itulah zikir tertinggi. Nggak ada nyebut lagi. Jadi jangan kita bilang, yang di Al-Quran itu dibilang berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, baik duduk, berdiri, berbaring. Itu maknanya adalah seberapa banyak kita sadar kepada Allah, bukan seberapa banyak kita nyebut nama Allah ya. Banyak orang nggak paham ini. Jadi seolah-olah zikir itu harus ribuan, harus puluhan ribu, harus jutaan kali. Nyebut-nyebut aja, kalau nggak ada kesadaran ya sama aja bohong. Jadi yang harus bisa kita capai adalah zikir yang tertinggi tadi. Dan metode zikir napas ini hanya sebagai pemicu atau pengaktifan kesadaran jiwa kita ya. Amalkan dulu zikir napas, menyebut hu Allah di dalam hati seirama napas kita. Itu kita lakukan yang khusus. Latih terus setiap hari, duduk kita 30 menit, apa 1 jam. Nah, dalam kehidupan harus bisa mencapai zikir yang tertinggi tadi. Melihat istri Allah, melihat anak Allah ya, melihat tetangga Allah, melihat teman kerja Allah, apapun Allah ya. Makanya banyak teman-teman yang kadang ya kalau dibilang ya sedikit-sedikit gila lah kalau kita bilang ya. Bagaimana nggak sedikit gila? Begitu banyaknya datang pengemis, dia kasih ya. Karena saya juga dulu pernah tuh seperti itu.
Datanglah seorang pengemis ke rumah. Dia bilang ini dari yayasan yatim piatu, mohon sedekahnya. Datang ke rumah ya. Langsung saya lihat Allah ini. Saya ambil uang 20.000, saya kasih. Nggak sampai setengah jam datang lagi orang lain. Langsung Allah ini, saya bilang, saya ambil lagi duit, saya kasih lagi. Yang ketiga kali marah istri saya. Istri saya bilang itu penipu, itu komplotan itu. Nggak ada itu yayasan ini, yayasan itu. Dia bersekongkol itu. Buktinya kok sebentar-sebentar datang ke rumah kita, ya kan? Berarti dia cerita itu di sini dikasih uang kan gitu. Tapi ya saya nggak peduli. Aku lihatnya Allah. Saya beranggapan bisa jadi selama ini aku jarang sedekah. Jarang aku bersedekah. Jadi beginilah mungkin cara Allah menyuruh saya berbuat baik kan gitu. Jadi ketika ada yang datang, Allah. Nah itu zikir tertinggi tuh. Kasih. Begitu juga kita lagi makan, datang pengamen, Allah ini. Allah yang suruh datang ini ke meja saya. Berarti perintahnya apa? Kasih katanya. Akhirnya saya kasih. Nggak sampai 10 menit datang lagi pengamen lain, kasih lagi. Datang lagi, woi pokoknya bingung kita. Ya, di situ keegoan kita, keakuan kita diuji Allah. Ada tahapnya sampai segitu. Nanti teman-teman akan rasa. Jadi itulah zikir yang tertinggi yang harus kita capai. Jadi bukan DN ini ya. DN ini kalau saya bilang baru pintu aja DN ini. Pengaktifan kesadaran jiwa itu yang utama. Dan DN inilah pintunya. Ya. Percuma kita banyak semedi, banyak kita bertapa, berjam-jam kita berduaan sama Allah dalam kehidupan, merajalela ego kita. Gak zikir kita berarti, ya kan? Sama orang ngamuk kita, sama orang pemarah kita, sama orang busuk hati kita. Di mana letak zikirnya itu? Jadi kita bisa melihat, bisa menilai dari mana. Siapakah ahli zikir yang sesungguhnya itu akan nampak di akhlaknya. Ya. Rajin zikir berjam-jam tapi sombong juga. Berarti yang gak zikir lah orang itu. Orang zikir itu yang Allah bilang adalah tersambungnya kesadaran. Baik duduk, berdiri, berbaring, ada nggak nyambung tuh kepada Allah. Itu zikir yang tertinggi. Jadi teman-teman harus bisa mencapai itu. Ya tentu ada metode, banyak jalan. Ya seperti Pak Agus bilang, banyak jalan menuju Roma. Nah salah satunya zikir napas. Kita dapatnya zikir napas cara yang kalau kita bilang ya banyak manfaat dan lebih mudah. Nggak pakai puasa ya kan. Orang mau kenal Allah aja pakai puasa ini, puasa itu, nyiksa kali ya kan. Kita cukup dengan zikir. Nah, jadi apabila itu kita bisa bisa kita pahami, bisa kita terapkan dalam hidup, segala sesuatu Allah. Lihat Allah. Ya. Sama juga ini seperti di grup ini kan, ada yang nanya, lihat Allahnya. Itu ada yang nanya itu, masa kamu nggak jawab, kata Allah. Nah ketika kita lihat Allah ya kita jawab. Jawabnya juga karena Allah, bukan karena ingin dipuji makhluk, bukan karena dianggap pintar, bukan kita ingin tersohor, enggak. Ikuti dorongan Allah, ya mudah-mudahan manfaat. Jadi nanti kita akan mencapai yang namanya puncak zikir. Zikir tertinggi adalah nggak ada sebutan, tak berbilang, tak tersebut, tak bernama, ya nggak ada lagi. Tapi sudah connect langsung. Kita selalu bersama Allah, kita selalu merasakan kehadiran Allah, sehingga
dalam kehidupan kita ya berubahlah, tertata kehidupan kita. Mau sombong sedikit, aku lihat ini kata Allah kan. Aku lihat ini, aku tahu isi hatimu. Takut kita. Asik nggak kalau kayak gitu? Asik pasti. Makanya kalau kita bisa mencapai yang namanya zikir tertinggi itu enjoy slow hidup ini, ya. Nggak tahu tinggal tanya, bingung tinggal ngadu, ya. Ada tempat bersandar kita. Nah, kalau bisa seperti itu enak. Apa yang nampak oleh mata, kesadaran jiwa kita menyaksikan Allah. Tembus ya, nggak lihat makhluk lagi. Mata kepala lihat makhluk, tapi kesadaran jiwa kita menyaksikan Allah. Sehingga kita bisa berkomunikasi dan paham. Itulah yang dikatakan puncak tertinggi, puncak zikir yang paling tinggi, keisanan itu. Sehingga hidup kita berubah. Ya contoh, mungkin kita nggak pernah sholat, dengar suara azan, bergetar tuh hati kita tuh. Aku yang panggil ini, kata Allah. Nah, ketika kita menyadari Allah yang panggil, apa nggak kita tinggalkan urusan dunia ini, ya kan? Kalau ada kesadaran seperti itu, itulah zikir yang tertinggi. Ya mudah-mudahan kita istiqomah terus. Bagi teman-teman yang baru bergabung, latih terus DN-nya ya. DN itu untuk penginstalan. Nanti ketika kesadaran jiwa kita aktif, insya Allah kita akan berubah lebih baik. Kita akan lebih bertakwa. Takwa kita bukan karena mampu kita, tapi karena kita menyaksikan Allah. Otomatis takwa itu kalau udah menyaksikan Allah itu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.